Perkenalkan, nama saya Febian Dimas Pramanta dari Magister Terapan Teknik Elektro angkatan tahun 2024. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tesis saya yang berjudul Sistem Monitoring Pengisian Daya e-bike menggunakan docking and charging station berbasis IoT untuk mendukung smart mobility. Bisa diketahui untuk e-bike pada umumnya, ini selain tidak ada proses untuk charging, dia masih manual menggunakan charger bawaannya, dan selain itu dia juga tidak ada monitoring. Jadi ketika kita sudah menggunakan e-bike-nya dan baterainya perlu di-charge atau kosong, jadi kita harus men-charge dia secara manual seperti nge-charge laptop atau handphone pada umumnya. Jadi seperti ini. Untuk pertama, kita buka dulu terkait dengan lubang chargernya. Lalu seperti biasa kita colokkan dari charger manual. Oke, sudah tercolok, baru kita hubungan dengan arus listrik. Nah, terlihat bahwa lampu indikator sudah menunjukkan warna merah. Jadi kalau misalkan dia hijau, dia tidak ada proses charging. Jadi ketika dia merah, berarti sudah ada tegangan dan arus yang masuk seperti itu. Nah, kekurangan dari sistem seperti ini, dia masih manual. Yang pertama, masih ada butuh proses colok manual dari konektor dari e-bike ke port untuk listriknya, dan yang kedua tidak ada sistem monitoringnya, sehingga ketika digunakan untuk public transportation atau transportasi penyangga itu akan sangat susah sekali seperti itu. Nah, terkait dengan pengembangan tesis saya di sini, saya mengembangkan terkait dengan pengisian daya e-bike dengan menggunakan docking and charging station. Selain itu nanti kita juga akan bisa melihat secara real time sistem monitoringnya. Jadi mungkin bisa lihat di sini, salah satu keunggulannya kita menggunakan docking and charging station. Jadi kita menggunakan plug and play mechanism. Jadi nanti ketika ingin mengecas, kita tidak usah mencolokkan seperti tadi yang manual. Jadi cukup nanti konektor yang ada di e-bike ini langsung plug and play kita masukkan ke docking and charging station seperti itu. Ya, jadi sebelum saya melakukan pengecasan, jadi di sini ada docking and charging station-nya. Nanti jika akan melakukan proses charging, tinggal plug and play, masukkan saja dari konektor ini, dan konektor yang ada di docking dia nanti akan langsung masuk secara otomatis, tidak perlu proses manual seperti itu. Oke, sekarang kita coba ini, kita masukkan ke konektornya. Oke, dia akan langsung mengunci secara otomatis, jadi dia tidak bisa. Jadi ini untuk menambah safety-nya juga seperti itu. Oke, lalu untuk mengaktifkan push charging, jadi di sini kita lihat masih chargingnya off. Nah, cara mengaktifkannya adalah menggunakan sistem kartu RFID seperti ini. Jadi nanti kita akan tap untuk menyalakan atau memulai proses charging seperti itu. Kita tap, dia akan charging on. Oke, jadi ini sudah mulai terlihat bahwa voltage-nya sudah naik ke 47,9 volt dan ampere-nya juga sudah naik di sekitar 5,06. Jadi ini juga baterainya juga tadi bisa kita lihat di sekitar 46% gitu. Nah, selain untuk voltage dan ampere, saya juga menambahkan terkait dengan temperatur dan humidity untuk melihat kondisi di sekitar stasiunnya. Oke, terus selanjutnya, karena ini adalah sistem monitoring secara real time, berarti selain nanti ini sudah connect dan charging, nanti akan kita lihat di sistem monitoring yang kita rancang secara real time. Oke, kita masuk ke halaman Google Chrome, kita ketik bike stmi.ac.
ac.id di login. Jadi saya sudah melakukan eh, upload terkait dengan sistemnya ini secara online di domain back.smi.ac.id/login seperti itu. Lalu kita masukkan, karena kita mau coba cek di admin, kita cek admin. Oke, di sini terlihat bahwa proses charging secara real time sudah online. Di sini ada 47% baterai levelnya, sama seperti tadi bahwa voltage-nya segini, ampernya segini, seperti itu. Voltage-nya 48, ampernya 5,02 ampere. Nah, ini untuk secara real time-nya. Namun kita juga ada fitur terkait dengan charging log di sini. Nah, di sini terlihat startnya tadi jam 17.01, end-nya masih belum, dan prosesnya masih charging karena tadi kita baru saja melakukan tapping charging. Untuk di sini ada action detail, kita bisa melihat terkait dengan grafiknya secara real time, data update tiap 10 detik sekali. Di sini 17.04.16, ini 17.04.26 atau 27 seperti itu. Jadi dia akan update otomatis ini. Nah, ini 27 terakhir, sekarang dia naik menjadi 37. Dan di sini juga ada grafik terkait dengan voltage dan current, baterai levelnya, temperatur, dan humidity-nya seperti itu. Tutup back. Di sini juga ada baterai levelnya, nanti kita akan penuh, estimasi pengisiannya juga ada seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke dockingnya. Saya ingin melihatkan bahwa station kita ini masih charging, dan ada orang lain yang mau tap, itu nanti kita akan bisa lihat bahwa statusnya adalah station in use. Seperti ini masih agak mendekat. Oke, ini saya tap untuk RFID lain. Nah, berarti dia tidak bisa karena station in use seperti itu. Oke, jika saya tap lagi RFID untuk melakukan penggantian proses charging, dia akan secara otomatis dia off, dan ada jeda sekitar 15 detik untuk pengguna e-bike bisa melakukan lepas dockingnya secara manual seperti itu. Mungkin sedikit satu lagi bahwa bagaimana jika RFID itu tidak terdaftar. Nah, jadi ada satu ini tidak terdaftar, bisa di zoom ke sini. Nah, ketika RFID itu tidak terdaftar, maka status akan terbaca RFID not registered. Oke, berikut hasil dari demo tesis saya yang terkait dengan sistem monitoring e-bike menggunakan docking and charging station berbasis IoT untuk mendukung smart mobility di area perkotaan atau area transportasi Jakarta. Sekian dari saya Febian Dimas Pramanta, terima kasih.